ngapain ke sana ngurusi orang kagak beres, dibilang begitu. Mereka tuh saudara kita juga. Pak Ustadz, misalnya pas mereka cerita apa kejahatan yang mereka lakukan dan penyesalannya, tuh Pak Ustadz tuh sebenarnya dalam hati kayak kok seberani itu? Iya, kok sampai iya. Kejahatannya begini. Itu masyarakat udah wah udahlah, ini udah nggak layak hidup lah gitu. Lihat mereka tuh manusia biasa yang sedang menyelesaikan masalah yang tidak ringan. Ini lagi di masjid, lagi guyon santai. Di masjid tuh. Ini berarti pertama kali minta ketemu adalah Freddy Budiman? Dia lagi di atas sajadah. Oh, sudah di atas sajadah. Pak Ustadz, saya mau bertobat di sini. Itu kalimat yang paling berharga buat saya. Saya terima dari seorang Freddy Budiman. Lebih dari 20 tahun di dunia televisi, apa masih ada cerita yang belum pernah saya dengar? Oke then, let's spill the tea. Spill the tea, hari ini kita akan berbincang dengan seorang ustadz yang menjadi pendakwah selama lebih dari 30 tahun di Nusa Kambangan, di Lapas Nusa Kambangan. Dan juga bahkan menjadi pendamping rohani untuk narapidana yang menjalani hukuman mati. Jadi Nusa Kambangan ini adalah sebuah lapas tempat terpidana dengan vonis hukuman di atas 5 tahun, bahkan juga vonis seumur hidup dan juga vonis mati. Assalamualaikum Pak Ustadz Hasan Makarim. Masya Allah Pak Ustadz, terima kasih sudah meluangkan waktu hari ini. Kita mau tanya-tanya banyak nih Pak Ustadz. Ini kan kalau menjadi pendakwah di Lapas Nusa Kambangan itu kan orang aja kalau dengar Nusa Kambangan gitu, itu langsung kayak kayak serem banget gitu ya. Ini Pak Ustadz awal-awal ketika akhirnya nih memutuskan untuk mau ke situ berdakwah di situ. Bahkan itu bukan tugas dari pemerintah kan ya. Gak ada gajinya di situ. Tidak ada. Jadi sukarela. Sukarela, betul. Apa sih dorongan besarnya sampai akhirnya melangkah ke situ Pak Ustadz? Saya melihat mereka ya, napi atau warga binaan itu ya secara utuh. Secara utuh. Seperti halnya manusia lain gitu ya. Kemudian saya waktu itu dakwah pertama di Kampung Laut yang di pesisirnya Nusa Kambangan ya. Jadi di pinggirnya, tapi di Pulau Nusa Kambangannya? Di pinggir, dekat dengan Pulau Nusa Kambangan. Oh, di Cilacap itu? Iya. Nah di situ saya ngobrol dengan nelayan, apa itu ada Nusa Kambangan itu. Mereka pernah ke sana, dia cerita pada saya kan bahwa Nusa Kambangan itu begini-begini, napinya serem-serem. Karena konsepnya kan kepenjaraan dulu, jadi penjaraan. Bukan pemasyarakatan ya. Menarik buat saya begitu, info sekilas info itu tumbuh semangat tiba-tiba saya. Malah menarik, dibilang katanya napinya serem-serem malah tertarik. Menarik saya, jadi wah ini garapan dakwah yang luar biasa nih. Sekaligus saya ingin mencari pengalaman, mencari tahu apa sih sebenarnya yang terjadi dalam Lapas Nusa Kambangan yang selama ini dengar cerita di luar kan begini dan begitu ya. Pulang dari Kampung Laut itu saya terus ketemu beberapa orang di bawah masjid, ada pegawai lapas. Oh, ada pegawai lapas di dalam masjid. Ketemu, ngobrol-ngobrol, akhirnya Pak, iya Pak, kesana aja Pak, kami butuh Bapak. Butuh Bapak nih Pak. Bagaimana menenangkan napi yang depresi berat, ya kadang-kadang ada yang psikosomatis juga ya. Ya sudah, saya berangkatlah berapa hari kemudian. Berangkat, itu Pak Ustadz waktu itu masih usia berapa? Masih 30-an. 30-an. Keluarga ketika Pak Ustadz bilang aku mau ke Nusa Kambangan, reaksinya apa? Bukan hanya keluarga yang sedikit ini ya. Jadi teman-teman Ustadz juga begitu, ngapain ke sana ngurusi orang kagak beres, dibilang begitu. Kita di luar aja masih dibutuhkan. Enggak begitu saya bilang. Mereka tuh saudara kita juga, jangan diabaikan mereka dari dakwah kita gitu. Semangat saya, semangat. Justru semangat ya? Semangat. Apa karena sebelumnya pernah punya pengalaman bertemu orang yang ya di stigmanya di masyarakat itu buruk, kemudian ketika ketemu Pak Ustadz dia jadi berubah sebelumnya? Ketika saya di Jakarta itu kan saya ikut remaja Youth Islamic Study Club Al-Azhar ya. Saya aktif di pemuda masjid, remaja masjid.
dan bertemu dengan ya murid-murid preman lah gitu. Preman. Dan dulu kan istilahnya bukan narkoba, heroin, morfin, mandrak dan macam-macam itu. Dan sempat saya datang ke satu lembaga yang isinya korban narkoba juga di Jakarta. Di zaman Orde Baru tuh. Yang kena heroin apa. Saya lihat di situ begitu ketika sakau begitu ngerinya. Anak-anak sekolah, mahasiswa udah mulai ada dulu. Ketika sakau itu sampai tangan tuh digigit oleh dia, ingin menghisap darahnya. Nah, itu tim medis biasanya kalau udah begitu datang suntik mereka itu. Disitulah terus makin semangat lagi, begitu dengar kabar Nusa Kambangan, waduh ini mungkin di sini lebih berat lagi, lebih banyak lagi gitu. Berangkat saya ke Nusa Kambangan dengan fasilitas yang sederhana, sangat sederhana waktu itu. 30 tahun yang lalu, lebih dari 30 tahun yang lalu. Kondisi seperti apa waktu itu di sana? Penyeberangan kapal kecil ya. Saya lebih banyak pakai perahu ya, perahu compreng itu ya. Yang itu jamnya kan bebas. Jadi etek-etek itu punya, etek-etek. Jamnya bebas? Jamnya bebas, kita bisa charter atau nunggu rombongan datang penuh, berangkat. Tapi kalau kapal tertentu jamnya. Oke, kapal kecil. Berangkat. Sana ya saya ketemu Kalapas, ngobrol begini dan begitu. Medannya gimana tapi menuju ke lapasnya? Di jalan tuh zaman dulu jalannya rusak, batu-batu kapur ya. Jadi kalau hujan itu licin, kalau panas berdebu. Ada kendaraan atau jalan kaki? Saya pakai sepeda motor. Sepeda motor yang yang kayak trail itu, yang joknya pendek ini, punggungnya kena besi itu ya. Dibawa kayak motor-motor Kopassus lah kayak gitu ya. Sampai ke lokasi pada akhirnya ngobrol dengan Kalapas, ini mencoba saya masuk ke dalam. Dalam memang serem ekspresi mereka ya. Jadi mereka butuh kita sebetulnya ya. Tapi mereka bertanya, siapa orang itu? Gitu. Siapa orang itu? Dikasih tahu sama petugas ini, Pak Ustadz, ya, mau ngobrol sama kalian begini-gini. Ya tetap masih jaga jarak, begitu masih lihat-lihat dengan ekspresi yang kurang bersahabat, begitu ya. Akhirnya berjalan lah, ngobrol sekali dua kali, ya datang lagi, terus akhirnya dikondisikan di sebuah masjid. Jadi mereka dikumpulin tuh semuanya. Masjid, ya kita cuma pengenalan aja dulu, gitu. Pengenalan siapa saya gitu. Terus sampai saya beri peluang mereka siapa yang mau curhat sama saya gitu kan. Sudah stadium general selesai, ada beberapa kelompok. Pak Ustadz saya pengen ngobrol dong. Nah, berapa orang tuh. Sudah jadi klasikal, jadi grup. Nah dari grup itu ada lagi berbisik, Pak saya pengen ngobrol berdua, bisa nggak Pak? Oh jadi tadinya per grup gitu ya, grup sesi curhat. Habis itu jadi private. Okay. Nah saya jamin, saya bilang konfidensial. Saya jamin kerahasiaan, saya bilang. Masih ingat yang pertama kali curhat itu kalau boleh tahu ya, terus tentang apa yang di itu pelaku pembunuhan sadis. Dia kalau dengar sekilas, kadang dengar ceramah orang katanya Allah tidak akan mengampuni. Jadi ada trauma, ada stres berat. Nah dia ingin menggali dari saya seperti apakah keberadaan Allah terhadap orang-orang seperti dia gitu. Nah, disitulah saya ungkapkan berbagai dalil ayat supaya pengampun, penyayang, sampai itu yang kalimat-kalimat hijrah itu saya ungkapkan kepada mereka. Masih ada kesempatan, sebagaimana sabda Rasulullah, sebelum roh sampai kerongkongan masih ada kesempatan untuk bertobat. Dan mereka mengatakan, ya percuma Pak, percuma saya udah terlanjur Pak, jadi orang brengsek, jadi orang jahat Pak gitu. Enggak, saya dekati terus mereka yang begitu. Jangan putus asa, jangan putus asa. Sampai di lapangan itu grup ngobrol yang a priori kadang-kadang ya melihat kita seperti apa gitu ya. Saya dekati mereka. Maaf Pak Ustadz, saya lagi sumpek Pak Ustadz, lagi sumpek. Lagi sumpek saya, jangan deket-deket saya. Lagi stres gitu? Iya lagi stres. Oh malah saya rajin. Makin mau dekat saya, makin mau dekat. Mau nggak stresnya berkurang, saya bilang gitu. Caranya gimana Pak Ustadz? Ngobrolnya di teras masjid, saya bilang gitu. Ngobrolnya di teras masjid. Mikir dia. Yaudah, Pak saya pakai celana pendek Pak. Gak apa-apa. Tato segala macam sih. Gak apa-apa. Ngobrol di teras masjid, ngobrol. Di terasnya dulu ngobrol ya? Belum masuk ya? Iya. Lama ngobrol ditanya, bagaimana? Pusing sumpeknya berkurang nggak? Iya Pak Ustadz berkurang Pak Ustadz.
Itu baru di teras masjid. Ini kan berarti ada rangkulan dari Yang Maha Kuasa, rangkulan Allah. Kalau dia bersedia, jangankan beribadah tadi, belum melaksanakan, baru mendekati teras masjid saja sudah ada esensi spiritual buat dirinya gitu. Itu yang dari mereka yang kasus kriminal berat. Masya Allah. Jadi gitu cara kiatnya Pak Ustadz mendekati mereka. Jadi tidak langsung kamu harus sholat, enggak. Ngobrol dulu. Ngobrol. Tidak langsung pada soal agama, tidak. Dan saya tidak pernah menanya lebih dulu tentang kasus orang itu. Oh, nggak pernah? Nggak pernah saya. Jadi yang ditanya apa? Kabar dia aja, sehat, gimana gitu. Sudah secara umum aja. Stres kenapa gitu? Iya, pokoknya menanti curhatan dia yang mendalam dari dia. Saya hadir persuasif. Saya dipersuasif bagaimana dia mau terbuka dengan saya. Saya jadi mustami, pendengar dengan kesabaran. Karena dari situ saya beruntung kalau orang lebih banyak curhat, lebih mudah kita memberikan solusi, nasihat-nasihat melalui curhatan itu. Dari sisi mana kita mulai memberikan nasihat. Jadi nggak pernah tanya dia terpidana karena kasus apa, hukumannya berapa, nggak pernah tanya tuh? Itu sensitif. Sensitif buat mereka. Tapi ke kalapasnya nanya kan, yang ini kenapa gitu kan? Ya kita koordinasi dulu ke kalapas, ke bagian pembinaan. Setidaknya ada data-data yang kita lihat di papan itu ya, ini sekian hukum mati apa, kasus kriminal. Yang paling berat siapa Pak? Oh ini, oh gitu. Sudah dapat bekal dulu lah gitu. Seperti itu. Tapi nggak pernah nanya. Tapi mereka ada nggak sih nih Pak Ustadz, misalnya pas mereka cerita apa kejahatan yang mereka lakukan dan penyesalannya, tuh Pak Ustadz tuh sebenarnya dalam hati kayak kok seberani itu? Iya, kok sampai? Oh iya, muncul saya senekat itu. Saya sampai tanya akhirnya, apa latar belakang Anda melakukan itu? Saya akhirnya berani tanya kan, boleh nggak saya tanya sih bilang gitu? Begitu udah deket nih ya? Iya, boleh nggak saya tanya? Silakan Pak Ustadz, apa yang melatar belakang Anda melakukan kejahatan itu? Terus? Ya ada yang faktor kebutuhan, ya didesak kebutuhan. Ada faktor pertemanan, gitu. Pengaruh dari lingkungan. Pengaruh dari luar lingkungan. Ini diantaranya itu. Ada satu keluarga dibunuh sama dia, ada juga. Dengan cara yang keji. Ya keji tapi ekspresinya lemah lembut gitu. Hah? Iya. Ya berdarah dingin lah gitu. Oh iya. Istilahnya bikin bingung. Maksudnya berdarah dingin. Jadi setelah digali tuh kenapa sebetulnya? Apa yang terjadi? Dia tahu dia salah kan? Tahu bahwa, tapi kan didesak kebutuhan, kalap. Nah, ketika itu muncullah pihak ketiga makhluk lain kan, syaitan mendesak, lakukan. Jadi karena ada pertentangan sebetulnya di sini, jadi akhirnya mukanya seperti berdarah dingin, seperti tidak berperasaan. Jadi kehilangan kontrol, mental yang sehat drop. Karena desakan kebutuhan, bayangan yang tekanan psikologis ya muncul ketika itu. Sudah pertimbangan yang lain tidak, pertimbangannya lakukan itu. Tapi ini adalah orang yang datang ke Pak Ustadz dengan merasa apakah dengan apa yang sudah dia lakukan ini Allah masih akan menerima pertobatannya, begitu? Oh iya. Ada penyesalan yang luar biasa. Ada penyesalan, makanya rumus tobat itu kan penyesalan, itu kan mengakui kesalahan, belum menyesal. Kemudian berjanji tidak akan mengulang, terus melakukan perbaikan, tuh hijrah itu. Kemudian dia kalau bisa bertemu orangnya bisa permohonan maaf. Gitu. Nah, Ustadz, aku mau nanya ya, untuk pelaku-pelaku ini yang sudah melakukan kejahatan seperti itu, tapi kemudian ada kemungkinan untuk bebas gitu. Gimana cara Pak Ustadz menasehati dia supaya apa yang harus dilakukan ketika menghadapi situasi yang serupa? Karena kan ketika keluar dari lapas gitu ya, kan ya kemiskinan, desakan ekonominya kan masih ada kemungkinan dia tergoda lagi gitu oleh apa nasihatnya untuk dia supaya tidak mengambil keputusan yang sama seperti yang sebelumnya? Beberapa tahun yang lalu ya sebelum COVID lah ya, itu masih ada program yang intensif pembekalan khusus yang menjelang pulang. Jadi pembekalan khusus menjelang pulang. Ya itu tinggal 2 tahun lagi misalnya, ada setahun lagi. Itu di ruangan kayak konseling, pembekalan khusus. Jadi lebih intensif mengenai membangun kekuatan spiritual, membangun kewaspadaan di luar, bagaimana memutus jaringan-jaringan mereka begitu ya.
saya sarankan aktiflah begini-begini ya. Itu saya bekali dengan doa-doa sebagaimana buku yang saya kasih juga sama dia, bukunya itu tentang tobat dan segala macam. Ya yang jauh lebih penting lagi karena begini, mereka melakukan itu kan karena tekan ekonomi ya. Jadi saya pikir bagaimanapun harus dibekali skill kemandirian di bidang ekonomi. Ini yang persoalannya harus melibatkan berbagai instansi terkait, pihak terkait yang ada arah ke situ. Itulah beratnya kalau orang sudah menjelang pulang belum punya apa-apa, skill nggak punya, misalnya di luar masih belum ada kejelasan, itu berpeluang besar kembali ke masa lalu. Karena akar masalahnya nggak selesai gitu ya. Itu. Tapi ada juga yang memang saya nggak mau pulang kampung, Pak Ustadz. Persoalannya apa? Warga belum tentu menerima kehadiran saya. Nah ini juga penting bagi masyarakat. Jangan stigma negatif berkepanjangan pelaku-pelaku itu ya. Kalau sudah bebas. Pak Ustadz kan serem memang. Ya iya, memang apalagi keluaran Nusa Kambangan ya. Iya. Siapa itu mantan Nusa Kambangan? Orang pikiran jauh banget mikirnya tuh. Iya. Pasti itu begitu. Ya itu, jadi saya kesini-sininya saya melibatkan berbagai instansi. LSM, yayasan-yayasan saya perbanyak. Kemarin pun saya ke Dirjen 2 lembaga baru, saya proses untuk MOU. MOU apa? MOU, kegiatan pembinaan. Sesudah dari lapas? Sampai di dalam. Oh di dalam juga? Di dalam sampai saya usulkan ke depan itu ada rumah singgah. Rumah singgah, napi atau warga binaan yang keluar kita himpun. Kita latih lagi, dia didik. Kita carikan pemodal, bikin usaha bersama gitu. Ini solusi, jadi ini nggak bisa lepas begitu aja, memang harus ada keberlanjutan gitu. Emang ada biaya Pak Ustadz? Kalau di dalam aja kadang suka over kapasitas kan? Nah inilah saya ingin melibatkan beberapa yayasan, banyak sih di Jakarta nih. Sebetulnya dana CSR perusahaan, kementerian tuh besar ya. BI aja punya dana Komrel, dana CSR. Itulah tinggal MOU antar kementerian sebetulnya. Terintegrasi antar kementerian, BUMN, bagaimana sekian persen dana CSR itu difokuskan untuk rehabilitasi, pembekalan kepada mereka, bagaimana usaha-usaha baru, keterampilan teorinya kita bisa handle, tapi permodalan mungkin dari BUMN, CSR dan sebagainya. Masya Allah, gitu. Pak Ustadz tuh pikirannya sampai jauh ya. Ada Pak Ustadz kan pendakwah gitu, Ustadz sampai mikirnya sampai sejauh itu. Kenapa? Pernah ketemu yang kebalik lagi? Ada residivis. Ada, itu kasus narkoba sama kriminal. Ya kembali lagi ceritanya, sampai bahkan melibatkan istrinya. Maksudnya? Melakukan itu. Oh istrinya juga balik dia sama istrinya malah? Iya, jadi ikut serta tentang jualan misalnya begitu ya. Ya ini kan persoalan baru buat saya juga, jadi menambah pengalaman dan semangat mencari solusi bagaimana caranya. Supaya nggak balik lagi. Ya, gitu. Muncullah semangat bagaimana pembinaan kemandirian di dalam lapas. Kemandirian itu di bidang skill, vokasi, menyiapkan keterampilan baru, bagaimana mereka pulang itu punya usaha, punya keterampilan, supaya tidak kembali ke masa lalu. Gitu. Persoalan tadi itu aja, sumber-sumber dana sosial itu sebenarnya bukan tidak ada sebetulnya. Ada, cuman banyak sebetulnya. Banyak. Cuman dia nggak kepikiran. Kan kadang orang mikir, ya udah melakukan kejahatan, udah dianggap sampah gitu kan, sampah masyarakat nih, nggak usah kan kadang apalagi kalau kita baca berita nih Pak Ustadz, kejahatannya begini, itu masyarakat udah udahlah ini udah nggak layak hidup lah gitu. Ada yang sudah pulang ya, telepon saya, Pak Ustadz, saya ini kan kerja masang-masang kabel, naik-naik tiang, itu gimana Pak Ustadz? Saya naik itu setelah zuhur. Turunnya lagi tuh hampir maghrib. Gimana tuh tentang sholat asar saya? Ya, jadi beberapa kali saya sering begitu Pak Ustadz. Konsul tentang agama coba. Mantan Nabi sudah di luar. Dia kerja di instalasi apa. Saya bilang kalau udah pengalaman beberapa kali terjadi, jenengan sholat asarnya dijadikan satu dengan zuhur. Ditarik jamaah takdim. Tapi jangan dikurangi 4 zuhur, 4 asar. Ini kan sebuah kemajuan. Mantan Nabi sudah keluar konsultasi tentang tidak agama. ingin ketinggalan ibadahnya. Betul. Ini salah satu bukti keberhasilan pembinaan di dalam lapas.
napi itu bisa banyak yang berhasil tobat. Oh, banyak yang berhasil tobat. Saya sempat bicara dengan menteri dan dirjen waktu itu, dari mulai Pak Amir Samsudin, beberapa menteri ya, Pak Patrialis, dirjen-dirjen. Pak, maaf Pak ya, saya bilang, saya orang pihak ketiga nih Pak. Maaf sekali, kalau ada barang negatif masuk sedikit saja Pak, gegernya masuk luar biasa, saya bilang. Maksudnya gimana? Ada misalnya masuk narkoba atau ekstasi gitu, ketangkep geger Nusa Kambangan. Di dalam lapas? Iya. Tapi Pak, maaf saya bilang, keberhasilan pembinaan yang kita lakukan, yang kami lakukan, mana Pak eksposnya, saya bilang. Iya, harus diimbangi dong keberhasilan kami dalam membina mereka. Dan ini penting. Sebuah keberhasilan instansi pemasyarakatan, proses pembinaannya berhasil. Kenapa menurut Pak Ustadz penting juga pemberitaan bahwa berhasil nih pembinaan warga binaan ini? Ya itu bagaimanapun surplusnya buat lembaga pemasyarakatan, Kumham dan Dirjenpas. Yang kedua, masyarakat tidak menilai seluruhnya itu selalu negatif, buruk. Kemudian media juga punya masukan yang resmi. Yang objektif. Akhirnya apa kata Menteri Dirjen? Silakan Pak Ustadz, ekspos di media. Nah, saya semangat. Tadinya kan direm begitu. Akhirnya saya semangat. Gitu. Jadi bahwa ya setiap manusia itu ya Allah aja maha baik, maha penerima tobat gitu ya. Jadi ada kesempatan dan memang ada banyak warga binaan nih yang akhirnya bisa berubah kehidupannya, perilakunya menjadi lebih baik, ibadahnya bahkan menjadi lebih baik. Iya, jadi dari stadium general, diskusi grup, perorangan, akhirnya dari perorangan-perorangan yang bertobat ini kita himpun jadi blok santri. Gitu. Oh, ada bahkan blok santri. Saya pertama dulu dibentuk di Lapas Besi dulu. Zaman Orde Baru itu ya, Lapas Besi. Ada yang sudah pulang, ketemu saya di Jakarta nih. Di Lapas Besi ini, saya lagi ke toko roti, dia jaga parkir. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Siapa kamu? Saya mantan santrinya Pak Ustadz. Di mana? Nusa Kambangan. Dengan gagah, yakin, tidak malu, mantan Nabi SAW dia ngaku depan saya di parkiran mobil. Nah, saya bahagia banget tuh, salaman, diskusi segala macam. Saya kasih tambahan dana parkir sebagai rasa apa? Rasa bahagia saya. Ada mantan santri Nusa Kambangan begitu terbuka, tidak malu-malu menyatakan saya mantan Nusa Kambangan. Akhirnya apa? Apa kamu kerjakan? Saya jangan pergi. Malamnya apa? Ojol. Jangan lupa hindari masa lalu, saya bilang ya. Oh iya Pak Ustadz. Nah ini ahli marawis dulu. Di Lapas Besi dia lomba marawis bagus. Kita punya videonya gitu. Video marawisnya dia ya. Terus akhirnya apa? Bentar-bentar. Kamu saya kenalin mau nggak sama bos yang toko roti ini? Oh boleh Pak. Nah saya ketemu bosnya toko roti. Bu, saya titip ini. Ini santri saya dulu di Nusa Kambangan. Kalau ada kebutuhan yang mendesak, tolong dibantu ya Bu. Saya pertemukan antara bos roti itu dengan dia sebagai tukang parkir. Sampai seperti itu. Sejauh itu. Terus ibunya saya temui. Oh ibunya kakaknya saya temui di rumahnya di sekitar itu. Terus? Ya terharu, terus saya bawa ke TV MUI juga. si mantan napi ini bawa kayak gini, ada podcast. Ada obrolannya juga, cerita di apa yang dialami gitu. Masya Allah, dia cerita saya masih ingat dia. Sekian lama. Oh Pak Ustadz tuh kalau kan ditanya gimana Pak Ustadz tuh kalau dakwah enak kenapa? Nggak pernah cerita neraka. Oh nggak pernah cerita neraka. Nggak pernah nakut-nakutin napi. Nggak pernah. Saya senang sama Pak Ustadz begitu. Dia bilang gitu. Kalau yang lain dikit-dikit neraka gitu. Jadi kalau saya dakwah dengan mereka tuh, ya itu tadi bawa kebahagiaan, bawa kabar gembira gitu kan. Iya, Allah juga begitu memberikan peluang yang baik pada hambanya kan begitu. Jadi kabar gembira yang selalu disampaikan Pak Ustadz itu apa dalam dakwah itu intinya? Bahwa itu Allah penerima tobat. Allah penerima tobat. Melakukan kebaikan itu di mana saja. Dan kenikmatan Allah di mana aja itu harus diakui. Kenikmatan Allah di mana saja harus diakui. Di dalam lapas pun saya tanya. Tanah jujur ya, Allah sangat cinta dengan jujur. Ini pembuka peluang hadirnya pertolongan bantuan Allah agar doa kalian bisa cepat dikabulkan. Apa itu? Ada nggak kenikmatan Allah di lapas ini? Ada Pak Ustadz. Banyak Pak Ustadz.
Nah itu pernyataan-pernyataan itu penting dibangun sugesti spiritualnya bahwa Allah itu memberi nikmat di mana saja. Dan saya bilang kalian beruntung dalam tanda petik sedang dicuci masa lalunya di dalam lapas dikondisikan. Berapa banyak manusia lain yang punya masalah di luar lapas. Yang kadang-kadang lalai dari bagaimana cara bertobat. Sebagian ya, tidak semua ya. Tapi ini dikondisikan dalam lapas. Ini kesempatan emas untuk makin dekat dengan Allah. Suasana hening. Makanya di Blok Santri itu ada fasilitas dari lapas luar biasa. Ada jam keluarnya itu melebihi yang lain. Bisa sholat berjamaah terus di masjid. Kemudian ada puasa Daud, puasa Senin Kemis, ya, Yaumul Bid, hafalan Quran. Itu Pak Ustadz semua yang mengusahakan yang ada koordinatornya di dalam. Koordinator di dalam itu ada mantan napi, bukan mantan, sebagai napi di situ warga binaan dari hukuman mati kemudian seumur hidup. Dan dia sudah 25 tahun di dalam. Sedang berusaha gerasi. Kalau dia turun gerasinya itu langsung bebas keluar. Gitu. Jadi karena dia sudah lebih dari 20 tahun. Kan pidana maksimal 20 tahun. 20 tahun. Dia sudah 25 tahun di dalam dan 17 tahun itu bersama saya di Nusa Kambangan. Ini masih ini sekarang? Masih. Dia mengkoordinir pesantren, masjid, dia membantu pihak lapas juga ya. Situ. Leadershipnya oke. Kok bisa masuk situ? Kasus narkoba. Oh. Jadi itu ya, yang pertama adalah ya mereka harus benar-benar sadari Allah Maha Baik, Allah penerima tobat, Maha Pengampun. Dan Allah pasti memberikan nikmatnya dimanapun mereka berada. Jadi ketika ditanya nih Pak Ustadz nanya, ada nggak kenikmatan yang dirasakan selama di lapas? Apa sih yang mereka ucapkan yang spontan apa? Kenikmatan yang mereka sadari gitu? Kan dia dari materi ceramah sebelumnya kan diberitahu ya. Misalnya, sadar nggak sih kita kalau beli oksigen napas kan mahal. Oh, dari yang sesederhana itu? Iya, coba start point ada kenikmatan istimewa itu dari mana mulainya saya bilang. Pada kita setiap hari saya bilang. Sampai ditunggu jawabannya ini apa? Ketika bangun tidur Pak Ustadz. Bangun tidur? Iya, bisa matam, bisa melek, bisa bernafas. Itu kenikmatan luar biasa belum menyentuh urusan dunia loh. Bangkit, melek mata, dan melek bisa berkedip. Saya guyon dikit kadang-kadang ya. Kalau kalian melek tidak bisa berkedip mana? Nah, itu kan. Ya. Berkedip itu juga nikmat Allah luar biasa gitu. Tapi banyak manusia yang tidak menyadari nikmat Allah sangat banyak luar biasa. Makanya Quran wa qalilum min ibadiyasy syakur. Di Quran terlalu sedikit hambaku yang pandai mensyukuri nikmat. Banyak kenikmatan kita sebetulnya. Tidak banyak disadari. Kenapa itu? Dari yang paling sederhana. Orang kadang-kadang mengukur kenikmatan tuh kalau, maaf ya, bertambahnya harta, kemewahan dunia. Dari sisi fisik dan jiwa yang ada ini, itu jarang ditelaah sebagai nikmat yang awal yang luar biasa gitu. Dari situlah mereka menyadari bahwa hebatnya nikmat Allah. Kita harus bersyukur pada Allah. Yang kadang bukan aja warga binaan, kita aja yang di luar kadang lupa juga mensyukuri hal-hal yang seperti itu gitu ya. Jadi itu kuncinya, syukur. Iya, syukur. Selalu ada yang ada syukur dan sabar. Syukur dan sabar. Iya, itu bersaudara kandung seiring jalan. Pak Ustadz, kalau menghadapi warga binaan yang merasa bahwa tidak adil apa yang dialami itu, ada perasaan marah, dendam, karena ngerasa bahwa nggak seharusnya dia ada di situ. Itu gimana? Itu kan ada apa ya? Ada perasaan yang sebenarnya dia kan nggak merasa, ya apa sih? Rasa marah ya, kemarahan. Itu gimana Pak Ustadz masuknya? Ya saya menjumpai beberapa korban memang merasa keberatan dengan apa yang diterimakan pada mereka yang pidananya gitu. Ya, merasa kurang adil begitu. Muncul di antara mereka. Ya saya merespon ya. Karena nanti urusan mereka kan kepada ke advokat biasanya begitu. Iya, tapi secara keimanannya? Saya dari sisi spiritual, dari sisi keagamaan, saya masuk ke wilayah-wilayah bagaimana bertahan dengan yang ada, kesabaran, ketabahan, syukur apa yang ada. Insya Allah ada kenikmatan Allah ditambahkan. Insya Allah ada kenikmatan Allah ditambahkan. Jadi lain syakartum la azidannakum. Syukur di situ
bahwa masih, saya kan tanya juga begitu ya, dalam rangka bersyukur nikmat itu, di lapas ini masih ada kehidupan nggak sih? Itu aku tanya begitu. Masih ada nggak kehidupan di lapas? Merenung, diem kadang-kadang tuh. Ia mau menjawab iya jujur itu dibayangi dengan penderitaan. Iya. Maksudnya? Tapi dia paham, dia jujur mengatakan itu. Sesudahnya kan dia mengatakan ada Pak Ustaz. Ada kehidupan. Ada kehidupan, ada kenikmatan. Tapi dia juga ditekan dengan persoalan-persoalan yang menjadikan dia depresi, masa lalu gitu kan, ketidakadilan misalnya gitu ya. Atau tadi itu kurang nerima dengan vonis yang ada. Itu wajar secara psikologis. Itu wajar secara psikologis. Manusia itu punya kelebihan dan punya kekurangan, itu sudah sifat manusia. Di satu titik dia punya kelebihan, dia ingin dihormati, dihargai. Dia ada kelemahan, harus diakui kan begitu. Yeah. Nah, posisi kelemahan itu kan butuh proporsional. Jadi harus menerima dulu. Ya, menerima dulu. Jadi orang mau taubat itu, orang mau minta pertolongan dari Allah segala macam itu, ikhlas dulu dengan apa yang sudah terjadi. Okay. Munculkan energi keikhlasan. Apa yang sudah terjadi, ikhlas dulu. Ikhlas dulu, nanti yang lain ikut mengikuti. Jadi ikhlas itu bukan nanti. Oh, ikhlas bukan nanti. Ikhlas itu sekarang, begitu. Termasuk sabar atau sabar yang utama itu ketika terjadi musibah. Itu sabar yang paling tinggi nilainya. Kan banyak orang sabar itu misalnya warga binaan ya. Di dalam nggak sabar, begitu kita nasihat sabar, jadi orang sabar. Ya, jadi orang sabar. Tapi kan sudah ngomel, sudah ini, sudah segala macam begitu kan. Kayak orang keluarganya meninggal dunia kan, ya toh. Nangis segala macam itu kan, datang sahabatnya, ibu sabar ini. Ya sabarnya muncul setelah mereka juga mengeluarkan emosinya. Itu nilainya beda. Tapi kalau dari awal terjadi itu sabar, muncul kesabaran, innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu ya. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairum minha illa akhlafallahu lahu khairum minha. Itu muncul energi tambahan buat dia, makin tambah gitu. Ya. Jadi kalau ibarat ini ya ada minuman saya, makin kita kurangi isinya, kan ada wilayah tanpa isi air tuh. Nah yang kosong ini kan sebenarnya ada isinya kan. Apa itu? Udara. Makin turun lagi airnya, makin besar udara yang masuk. Nah ini zero expectation, makin dizerokan ini air, makin besar pertolongan Allah yang masuk, yang datang. Makin warga binaan itu makin ikhlas, makin tabah sabar menjalani itu, makin besar pertolongan Allah yang hadir untuk mereka. Dan ketika mereka betul-betul menjalani itu, mereka betul-betul merasakannya, maka semakin mudah mereka untuk menjalani hari-hari dalam ibadahnya di dalam. Betul, makin semangat. Makin kondusif, makin enjoy. Ya wajar sesekali mereka muncul ekspresi yang kurang bersahabat ya. Kadang-kadang saya manusia ya. Iya, saya bawa program nih begini ya. Tidak mesti mulus seperti itu. Begitu masuk, ekspresi berubah nih. Ini ada apa? Nah, di situ saya tidak langsung plek mengasih pelajaran ini, enggak begitu. Jadi harus improvisasi ya. Improvisasi, baca situasi, kondisi. Makanya di situ harus lebih banyak sisi bermain peran hati gitu ya. Bermain peran hati dikedepankan. Lihat mereka tuh manusia biasa yang sedang menyelesaikan masalah yang tidak ringan. Makanya saya masuk, jangan bawa masalah. Jangan bikin masalah, tapi kita hadir menjadi solusi masalah. Membawa kebahagiaan, itu membawa solusi. Iya. Pak Ustadz, Pak Ustadz sebagai manusia ya, harus datang dengan solusi, membawa kebahagiaan gitu kan. Terus habis itu mesti melihat juga ekspresi-ekspresi mereka yang punya banyak masalah, stres, mendengarkan cerita curhatan yang ya sedih, pasti penuh dengan depresi. Itu kan Pak Ustadz sendiri harus dalam keadaan netral ya, dan konflik batin ya. Iya. Ya. Harus Pak Ustadz sendiri harus full gitu kan. Ya, refresh terus kalau lagi nggak operasi, refresh dengan zikir, doa ya. Udah pokoknya perjalanannya begini dalam surat ke-9 105 ya, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum
wa rasuluhu dan seterusnya. Berbuatlah, kalian berbuatlah, beramallah. Allah menyaksikan perbuatanmu. Jadi kita nggak usah khawatir, Mbak. Ketika melakukan kebaikan tidak ada sepasang mata manusia pun melihatnya. Yakinkan Allah melihat kebaikan kita. Itu harus dibangkitkan keyakinan itu. Saya berjalan di muka bumi itu Allah yang punya program. Kita diprogram sama Allah. Itu aja. Saya minjem istilah ya, zero expectation. Zero expectation. Jadi perkara kebutuhan dunia, Imam Quran mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya fa ahsin kama wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Jangan kau abaikan urusan dunia. Karena kita hidup dunia. Iya. Setelah dapat dunia, wa ahsin, berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepada dirimu. Udah banyak dunia yang salah saya terima dari Allah gitu. Dan pengertian rezeki itu jangan dikontekskan ke bentuk fisik, harta materi gitu loh. Rezeki itu nafas, jalan bisa bergerak. Itu rezeki semua, kesehatan, rezeki semua. Itu harus disadari. Yang lain akan kan la'azidan wa in syakartum la'azidannakum. Kalau kita bersyukur pada Allah akan ditambah sama Allah syukur itu. Dan unik, Mbak. Saya itu kalau hampir setiap hari ya makan di mana aja ada yang bayarin. Masya Allah. Kadang-kadang rebutan orang bayarin makan aku gitu. Iya. Paginya ada ibu pengajian, siangnya ada orang BUMN, sorenya ada orang Pemda, nanti malam besoknya ada orang kejaksaan, begitu. Dan itu kan nggak diniat, nggak ada rencana. Bahkan saya pernah mau mentraktir temen ya 3 orang ya. Saya bawa ke sebuah rumah makan, ketemu tuh beberapa orang. Pak Ustadz, sendirian, saya rumah. Udah, nanti saya yang bayar semuanya. Jadi saya nggak dimentraktir ya gitu. Nah itu mungkin tadi tuh fakuli malu fasayarallahu amalukum wa rasul dan seterusnya. Allah melihat perbuatan, Allah akan membalas. Jadi Allah menggerakkan manusia untuk memberikan sesuatu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita mau. Apa yang kita butuhkan. Bukan apa yang kita mau. Jadi Pak Ustadz, ini kan ketika mau datang nih ke Nusa Kambangan menghadapi ya tugasnya gitu ya kan. Jadi zero expectation, berdoa aja, niatkan ini adalah untuk kebaikan, energi akan datang dari Allah. Subhanallah, itu. Ya, seperti saya waktu tugas pendampingan eksekusi itu kan energi fisik, mental luar biasa itu. Iya. Tapi subhanallah sehat saya. Zikir aja, zikir terus. Sehat saya. Gitu. Gak pernah tuh. Hati di perahu saya, zikir saya. Zikir di perahu. Iya. Karena sadar ya, ini bukan hal yang mudah mendampingi terpidana mati. Iya, ini ada tugas yang tidak ringan. Tugas itu kolektif di situ. Kemanusiaan, sosial, keagamaan, ya. Fardu kifayah, kalau udah jadi mayat kita ada harus wajib menyolatkan, ngurus jenazah. Semua jadi satu kesatuan itu. Iya. Ya karena kalau secara manusia kan kita melihat Pak Ustadz berinteraksi dengan terpidana mati ini kan sekian lama. Cerita curhat. Itu kalau kita lihat dari manusia biasa kan jadi kayak bestie gitu ya Pak Ustadz ya, tahu betul. Tapi tahu bahwa umurnya sebentar lagi di dunia ini akan berakhir. Dan Pak Ustadz melihat ya pada saat dieksekusi. Iya itu yang ya sempat saya mau di psikotes dulu kan oleh pihak lapas. Bukan, pihak aparat dulu. Aparat. Iya, jadi dijawab sama orang lapas. Oh, udah Pak Ustadz sudah biasa keluar masuk penjara itu. Udah biasa, udah nggak usah ragu lagi gitu. Oh, ada psikotesnya. Dulu kan rencana saya mau diwawancara dulu psikotes lah, kekuatan ketika mental. Mau masuk. Iya, awal pertama kan ketika mau mendampingi eksekusi. Awal pertama kan tidak Bom Bali dulu kan. Jadi itu tidak main-main. Dunia meneropong Indonesia kan. Semua kamera dunia kan ke Indonesia, ke Nusa Kambangan kan begitu. Dan saya sempat ada semacam stres juga waktu itu. Stres kenapa? Awal pertama kali ya. Karena itu pertama kalinya mendampingi eksekusi terpidana Bom Bali. Iya, tapi setelah saya berfungsi, saya kan menghadapi wartawan luar biasa, Mbak. Wartawan luar biasa, dalam negeri maupun asing. Sampai berat badan saya turun. Untuk melayani itu. Sementara saya harus ada hal yang off the record misalnya begitu ya.
belum saatnya saya memberikan keterangan apa gitu ya. Nah, itu harus bisa mengendalikan diri itu kan. Bagaimana teman-teman satu sisi teman-teman pers ini juga butuh berita, butuh konsumsi berita gitu. Saya bilang kita bagi aja, kita bagi apa yang lumrah, yang wajar, yang mana yang off the record ya kita tidak bagikan. Jadi terus dan satu hal lagi, saya sempat sih waktu itu mau mengundurkan diri memang waktu itu. Rupanya petinggi-petinggi negeri pun juga sudah cukup berat mereka dinas menghadapi itu ya. Udah pokoknya rapat tuh gitu ya. Itu kayak orang dijemput tiba-tiba aja gitu. Ustadz di mana? Di sini. Standby Pak di situ. Nanti dijemput tuh. Tempat rapat tidak diberitahu. Nggak boleh. Pokoknya bawa aja gitu. Nanti masuk ke satu tempat rapat di situ. Itu waktu trio itu. Jadi Masya Allah ya, Pak Ustadz harus menghadapi yang akan menjalani eksekusi satu hal. Di satu sisi Pak Ustadz juga diharapkan gitu bisa memberikan kekuatan buat aparat-aparat yang terlibat di dalamnya karena mereka juga ada tekanan juga. Di sisi lain harus menghadapi wartawan juga. Iya, wartawan. Jadi banyak tugasnya pada saat itu. Luar biasa kompleks betul itu. Iya betul lah, kompleks betul. Saya sampai mau mundurkan diri. Ya ada ini juga dari luar. Jadi luar? Saya akhirnya kesimpulannya begitu kasih pengawalan waktu itu. Oh, Pak Ustadz juga sempat dikawal. Jadi lahir batin ya Pak Ustadz ya. Iya, ke masjid saya dikawal. Saya nggak tahu itu ada ngawal. Saya lagi beli martabak ya. Ada teman wartawan itu. Pak Kiai dikawal tuh ini. Ya itulah romantika. Saya nggak tahu kan saya nggak pernah ngelamar kayak gitu, nggak ada istilah lamaran-lamaran. Itu qadarul takdir Allah ya, saya diberikan kesempatan untuk bagaimana berfungsi membantu pemerintah, membantu proses itu ya lapas. Ya langsung respon aja. Oh siap Pak, insya Allah Pak. Siap, insya Allah. Masya Allah. Waduh, luar biasa. Keluarga komentar apa waktu itu Pak Ustadz? Ya, cemberut juga lah. Cemberut ini ya. Karena ada rasa khawatir wajar lah ya. Wajar lah. Khawatir, keselamatan, segala macam. Ya itu. Tapi ternyata ya atas izin Allah ini terlewati semuanya. Gitu ya. Nah kita mau bedah satu-satu nih Pak Ustadz. Oh, iya. Untuk menghadapi trio yang menghadapi eksekusi ini sendiri, gimana Pak Ustadz menyiapkan mereka mentalnya dan sampai akhirnya menjalani eksekusi? Kalau mereka sih nggak sejauh itu ya, mereka kan punya prinsip-prinsip sendiri ya. Dan trio ini di dalam orangnya santun ya. Oh orangnya santun di dalam? Tidak emosional. Jadi ya tawadu, ya santun lah. Jadi kalau ke masjid juga biasanya dia kan di blok khusus ya, khusus. Terpisah jadi sama yang lain. Bloknya. Ya, saya hello dengan saya ngobrol habis Jumatan misalnya gitu ya, ngobrol. Tapi nggak curhat ya? Nggak. Kita nggak pernah masuk ke wilayah-wilayah yang itu. Jadi ngobrol biasa aja. Ya sempat waktu mau eksekusi itu pesan beliau itu, Ustadz lanjutkan dakwah di lapas. Karena mereka butuh Ustadz. Oh, mereka justru berpesan seperti itu? Iya. Kalimat ini gak keluar mana di sini. Iya, jadi saya melihat mereka tuh ya itulah. Mungkin tergantung pendekatan ya. Siapa yang dihadapi ekspresi kita ya. Karena kita kan membawa ini ya tadi tuh. Maaf tanda petik ya, ketulusan kita untuk hadir ke mereka tuh ya membawa ketulusan supaya ada matching kan. Matching itu. Jadi kalau kita ada tujuan lain selain apa yang kita program dalam dakwah itu ya nanti nggak matching ya. Pak Ustadz katanya juga sempat dikasih peci putih. Ya, saya dikasih peci putih. Dengan pesan itu? Ya dengan pesan itu. Dan saya khotbah Idul Fitri, mereka sholat Idul Fitri terakhir, saya khotibnya waktu itu. Khotib Idul Fitri, dia ikut sholat, itu tidak berapa lama kemudian kan ada eksekusi. Ada eksekusi. Itu mendampingi. Jadi nggak ada
penguatan lagi secara khusus kepada mereka? Enggak, kalau mereka enggak diperlukan. Jadi kenapa nggak diperlukan? Tidak diperbolehkan atau tidak diperlukan? Saya kira ya mungkin secara proporsional aja. Kecuali mereka bertanya pada kita atau minta masukan gitu ya. Tapi Pak Ustadz melihat bahwa mereka sudah siap menghadapi itu. Ya cuma saya pesan waktu itu jaga ketulusan, saya bilang itu. Kan dia juga ada kalimat takbir misalnya itu. Saya bilang jaga ketulusan. Jaga ketulusan. Ya, dan waktu itu habis sholat Jumat tuh ngajak makan bareng waktu itu kan. Bareng katanya hari itu hari saat menjelang isolasi. Oh, isolasi. Jadi nggak sempet akhirnya. Ya sempat saya cuma mengacungkan jari ke sini supaya jaga kalimat-kalimat, jaga ketulusan. Jaga ketulusan. Jangan emosional gitu. Sebelum mereka isolasi. Ya, waktu itu proses. Tapi kondusif, bagus. Kondusif. Kenapa Pak Ustadz merasa perlu memesankan mereka untuk menjaga ketulusan? Karena penting sekali ya. Jadi untuk terhindar dari unsur-unsur yang publis gitu ya, ke pihak umum gitu ya. Dan juga mereka akan menghadapi proses ujian yang terberat. Ketulusan tuh mengawal endingnya seperti apa, happy endingnya seperti apa nanti. Dari ketulusan itu menerima ujian itu penting. Happy ending, iya happy ending itu ditentukan keikhlasan menerima takdir itu kan, menerima itu. Meskipun kematian itu hak Allah kan. Jadi itu paling penting. Ya kita juga sering menasihati diri, jaga ketulusan, jaga keikhlasan gitu kan. Itu penting karena itu menentukan sekali ketulusan keikhlasan itu mengawal utuh tidaknya amal kita di sisi Allah. Kan ada nanti di akhirat begitu dikasih catatan hidupnya. Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Ini catatan hidupmu, cukup dirimu yang paling tahu karena dirimu sendiri yang mengisi catatan itu. Ketika catatan dikasih dari depan, berseri-seri orang itu. Berseri-seri, gembira dia. Tapi ketika dari belakang, dia menghindar. Kemudian ada orang juga dikasih catatan, begitu lihat amalannya kosong. Amalan-amalan baik dia kosong. Kenapa? Ketulusannya, keikhlasan, orientasi. Kemana waktu itu melakukan amal baik dia? Termasuk menjalani pidana ini penting. Kalau dia ikhlas, tabah, sabar, lakukan perbaikan di dalam lapas. Ini proses pensucian dosa-dosa. Bisa jadi itu dia lebih mulia dari saya. Bisa jadi dia hisab di padang mahsyar lebih lancar daripada saya. Bisa jadi dia ke pintu surganya lebih dulu daripada saya. Itu. Tapi jaga ketulusan. Ketulusan. Memang tidak ringan karena ketulusan itu berproses. Mengawal. Berproses dan itu berkelanjutan. Ya, jadi misalnya Mbak berada dari rumah bilang ikhlas itu di jalan bisa jadi tergoda. Iya. Nah ketika tergoda, kembalikan sadarkan diri kita sedang berjuang. Kita sedang membangun energi positif dan kita sedang menambah investasi akhirat. Gitu. Dan itu harus yakin hidup ini kan tidak ada yang lama di dunia. Iya. Iya. Coba satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia itu ayat Quran. Jadi kalau umur seseorang 80 tahun 80 per 1000. Hidupnya cuma 0,0008. Sekejap saja. Terus apa yang mau disombongkan di dunia? Maka saya bilang sama orang-orang napi di dalam warga binaan. Bisa jadi antum semua ini dimuliakan Allah. Dimudahkan hisabnya. Dan bisa jadi penghuni surga lebih dulu daripada yang lain. Tadi tuh keikhlasan. Keikhlasan, jaga ketulusan. Tobat, di situ rangkai ibadah ditingkatkan. Makanya saya bilang hijrah itu tanpa nanti. Berubah lebih baik dengan tobat. Jangan menunda waktu. Karena kita tidak tahu, saya bilang di dalam masjid nih sampai juga ya. Kita tidak tahu keluar dari masjid ke blok
belum tentu ada umur kita. Belum tentu jantung kita ini masih berfungsi. Dan jantung tidak akan pernah berhenti kecuali saatnya itu. Coba bayangkan teori medis minimal 1 menit kan 70 kali. 1 jam 4.200 kali. Sehari semalam 100.800 kali. Ya, sebulan 3.024.000 kali. 1 tahun 36.288.000 kali. Kalau orang umurnya 60 tahun, jantung bekerja tidak kurang dari 2.177.288.000 kali. Di mana syukur nikmat kita? Itu. Ya mereka merenung. Kapan lagi kita berubah? Saatnya berubah. Saatnya ini berubah. Jadi itu cara pendekatannya. Ya. Nah, kembali lagi ke proses ketika mendampingi eksekusi trio itu. Kepada ya aparat-aparat yang terlibat di dalamnya itu kan mereka juga dalam tekanan yang tinggi. Mungkin nggak ketika menghadirkan Pak Ustadz itu juga mereka berharap mereka dapatlah seperti ketenangannya gitu. Tapi kan saya tidak diberi kesempatan untuk mereka mungkin juga sudah ada bekal-bekal mental ya dari instansinya masing-masing ya. Saya yakin mereka disiapkan mentalnya di samping fisiknya ya. Jadi dan memang kita tupoksinya beda. Oh, tupoksinya beda. Jadi. Nah, untuk Pak Ustadz sendiri ketika ini kan pertama kali berarti ini pengalaman pertama buat Pak Ustadz. Apa yang Pak Ustadz rasakan setelah menyaksikan dan melalui proses eksekusi pada saat itu? Saya melihat begini, tentang usia itu semua adalah hak Allah ya. Gitu. Kalau belum ditakdirkan berakhir juga belum tentu juga. Kalau itu terjadi ya itu sudah qadarullah. Iya. Jadi kematian itu kan ada kematian yang biasa, normal. Bunuh diri ada juga. Kemudian jadi korban pembunuhan. Yang terakhir adalah hukuman. Ini semua ada. Kalau terjadi semua takdir Allah. Yang kalau melihat yang terakhir-terakhir juga saya melihat betapa mental mereka seperti itu dan banyak kisah yang lain nanti kita bahas nanti sudah ini ya. Iya. Jadi intinya ini pengalaman yang mahal buat saya dan saya tidak pernah minta atau melamar ini. Ini kalau bukan takdir Allah tidak mungkin juga ada tupoksi buat saya seperti itu. Jadi pada saat melalui itu menjadi sebuah kesadaran lagi untuk Pak Ustadz bahwa ya umur tidak ada yang tahu, itu semua hak Allah. Caranya yang kita juga nggak tahu gitu seperti apa. Tapi itu adalah takdir yang terjadi. Sempat ngerasa pulang gitu kayak terbayang-bayang gitu nggak sih Pak Ustadz? Biasanya sudah sekian hari itu ya karena kita bercengkrama ngobrol, ada yang bertahun-tahun di situ ya. Ya terbayang lah. Sedangkan masih hidup gitu ya, masih ngobrol gitu. Itu. Jadi ada kesan-kesan yang mendalam ya. Ketika ngobrol di masjid, curhat di lapangan misalnya begitu ya. Ketika diisolasi gitu ya. Ketika malam terakhir itu, wah itu. Subhanallah luar biasa deh. Kalau diceritain. Ya. Iya. Mahal itu, jadi mahal secara spiritual. Mahal secara spiritual. Betul. Jadi itu kalau, ya inilah saya katakan ini sebuah takdir Allah yang saya difungsikan seperti itu. Masya Allah. Menurut Pak Ustadz, ini menghadapi warga binaan di dalam itu kan secara ekonomi banyak juga yang kekurangan gitu ya. Atau bahkan juga mungkin tidak dekat dengan keluarganya sehingga mereka merasa kesepian. Ada momen-momen seperti itu melihat kayak ada yang dijenguk, ada yang enggak. Ya dulu ada percobaan bunuh diri juga ya di satu lapas Nusa Kambangan itu ya masih remaja sebetulnya dia lama tidak dijenguk keluarganya itu ya suplai kebutuhan mungkin kurang gitu ya. Dan wajar memang di dalam itu lapas kan serba terbatas ya untuk mensuplai kebutuhan mereka. Ya saya diundang oleh pihak lapas untuk bertemu si warga binaan atau napi ini ya konseling dengan saya waktu itu. Terus saya bilang, ya hadirkan aja ibunya atau bapaknya. Dihadirkan ibunya gitu. Ketemu ibunya kan ada obat di situ, obat hati kan. Terhibur. Ya dengan bawaan apapun itu menjadi hadiah buat dia
mengurangi depresi ya, mengurangi stres gitu. Alhamdulillah terselamatkan. Jadi dan sudah ada luka di tangan waktu itu. Pak Ustadz, apa yang Pak Ustadz sampaikan gitu untuk menghadapi ya warga binaan yang depresi seperti itu, yang ngerasa kayak udah akhirnya. Selain tadi mengatakan ya harus melihat apa yang bisa disyukuri. Karena kan kadang-kadang beberapa orang kalau ketemu orang yang lagi depresi atau panic attack, kan ngomongnya kayak berarti kamu kurang ibadah gitu. Kalau Pak Ustadz apa yang disampaikan? Saya jaga betul menurunkan vonis-vonis tertentu ya kepada Allah. Saya jaga betul. Karena Allah sangat akan melihat endingnya hidup seorang tuh pada akhirnya seperti apa. Jadi jangan divonis orang tanda petik kejahatan apapun dalam lapas itu. Karena kurang ini, kurang itu, kurang. Allah akan melihat endingnya orang itu seperti apa. Itu yang Allah lihat. Ya, jadi nggak boleh kita, begini nggak bisa. Kita bukan haknya memvonis. Yeah. Orang baik pun endingnya belum tentu baik. Ketika sakaratul maut, ketika meninggal dunia. Tapi bisa jadi seorang tanda petik pelaku kriminal kejahatan, endingnya menjadi orang yang soleh. Makanya kita tidak boleh memvonis orang masih berkehidupan itu masih berjuang, masih berproses. Nggak boleh kita memposisikan orang, itu orang orang ini, nggak bisa. Kamu sih gini, kamu sih orang ini gitu ya, nggak ya? Kamu nggak. Jadi pokoknya mereka punya kesempatan yang sama untuk ending kehidupannya dengan yang terbaik. Ya di dalam surat Al-Mulk ayat 2. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kematian, kehidupan untuk menguji kamu siapa yang terbaik amalnya. Ini kan ujian hidup ini berproses. Jadi nggak bisa diponis orang itu akan selamat seperti itu, belum tentu. Belum tentu. Nah bisa jadi orang yang eksekusi mati itu ending yang terbaik bagi dirinya itu. Kalau ikhlas, subhanallah, luar biasa. Jadi Pak Ustadz lebih mencari solusi buat dia apa untuk mengobati tadi luka hatinya, kekosongan batinnya, dengan berusaha menghadirkan orang tuanya ketimbang hanya sekedar menasehati, menyuruh dia ini, menyuruh dia itu, tapi mencari akarnya untuk yang tadi depresi. Ya, saya mengatakan bahwa semua orang ada ujian kehidupan. Tidak ada orang hidup tidak ada uji. Dan jangan dikira orang yang di lingkup kemewahan dunia itu tidak diuji. Enggak. Allah menurunkan ujian itu sesuai dengan kadar kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha maka sabat wa 'alaiha maktasabat. Jadi zero expectation. Iya, jadi itu. Jadi Allah menguji seseorang itu pasti Allah tahu orang ini mampu sebetulnya. Catatannya pakailah resep aku kata Allah. Banyak orang gagal kan, saya juga pernah gagal gitu kan, gitu. Karena resepnya itu ketinggalan, atau ditinggalkan atau dipinggirkan. Tapi kalau begitu diuji sama Allah, resepnya resep Allah juga, lulus. Resep Allah yaitu ikhlas, sabar, syukur. Zero expectation. Ya, kita mau nunjukin foto yang berikut ini, Pak Ustadz. Oh, itu di masjid, lagi guyon santai ngobrol, masya Allah. Dengan Freddy Budiman. Iya betul. Ini lagi di masjid lagi guyon santai. Di masjid tuh. Ini berarti pertama kali minta ketemu adalah Freddy Budiman. Waktu itu dia kan dikirim dari Cipinang ke Lapas Batu ya. Kan masih ada belum bersosialisasi, masuk sel. Ada namanya istilah penaling apalagi itu. Berapa hari di situ. Terus menghubungi Kalapas, dia ingin jumpa aku. Saya kan nggak kenal dia pun nggak pernah jumpa aku ya. Tapi dia minta sama Kalapas, minta ketemu aku. Gitu. Akhirnya diizinkan, dikawal beberapa petugas masuk ke blok khusus itu. Jadi dia udah terpidana mati tuh ya? Oh udah. Blok khusus. Blok khusus. Di dalam sel, dalam kamar ada pintu. Dia lagi di atas sajadah. Oh, sudah di atas sajadah. Begitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya mau bertobat di sini. Itu kalimat yang paling berharga buat saya. Saya terima dari seorang Freddy Budiman. Saya bilang, kapan lagi, apalagi jenengan ini kan pidana mati.
segera lakukan, jangan tunda waktu. Itulah muncul inspirasi, hijrah tanpa nanti, taat tanpa tapi. Itu dari Freddy Budiman. Jadi dia sudah di atas sajadah, dia langsung bilang, Pak Ustadz, saya mau bertobat. Lalu kemudian proses apa yang dijalani? Waktu itu belum bisa ketemu kan, karena dia masih wajib menjalani masa pengenalan lingkungan dia di dalam, kan. Jadi setelah itu ya ke masjid, ngobrol di masjid. Dia udah bisa sholat, udah. Ya sholat masjid. Kemudian kadang-kadang saya datang ketemu di lapangan di pintu depan ya, ngobrol sambil jalan, ngobrol gitu. Ya tidak diformalkan sih pertemuan-pertemuannya di masjid, habis sholat zuhur, habis Jumatan misalnya ngobrol di situ, curhat, ngobrol ya. Ya tidak formal lah, tidak kayak orang sekolah kayak gitu enggak. Jadi saya bikin enjoy, persuasif gitu, tanya jawab gitu aja. Baru esensinya masuk dari curhatannya begitu. Seperti biasa, jadi melalui curhat kemudian baru masuk. Jadi tidak ada sesi khusus ketemu gitu, nggak ada. Nah perubahan setelah berapa kali perjumpaan tuh mulai pakai jubah gitu, sejadah, sorban biasa itu di badannya itu. Jadi sudah kayak ulama di situ. Ke masjid pakai jubah, sorban, sejadah, sip. Kan ngeliat profil yang pakai jubah itu gagah kan. Pantas jadi ulama tuh. Iya. Kalau dia tidak dieksekusi mati, dia mau jadi ulama itu. Oh iya? Dia sempat menyampaikan itu niatnya? Jadi ustadz ya. Makanya anak-anaknya kan di pesantren. Sekarang? Iya, waktu eksekusi dia bilang anakku di pesantren Pak Ustadz gitu. Iya, sosok Freddy Budiman ini kan cukup dikenal gitu ya, karena pemberitaan sebelumnya ya, paling nggak kalau dari aku nih di dunia infotainment kan pernah dekat dengan artis ini, dan dia memang lama juga menjalani masa hukuman sampai akhirnya menjalani eksekusi gitu. Bahkan ada yang nggak percaya, ada yang bilang kan kemarin bukan ada yang bilang, ya beneran dia dieksekusi mati gitu, karena saking ya ada keraguan seperti itu. Aku menyaksikan lah prosesnya. Pokoknya saya pernah juga dipanggil instansi untuk ini. Saya yang menyaksikan, saya yang bawa bareng ke lokasi. Itu di hujan deras. Ini cerita bagus nih. Setiap menjelang eksekusi itu ada hujan. Selalu. Volumenya beda-beda. Tapi yang paling dahsyat, petir hujan deras periodenya Pak Freddy Budiman. Oh iya. Itu. Berhari-hari hujan deras, petir. Iya, banjir ya. Sampai seperti itu. Saya sudah yang namanya basah kuyup sudah berulang kali waktu itu. Saya nggak berani pulang begitu. Sampai tunggu agak reda baru pulang malam jam 10, jam 9 malam itu. Sampai malam, sebelum itu hari pertama itu ya galau wajar lah ya, galau tuh wajar. Saya tanya, ibunya masih ada nggak? Ayah udah meninggal, ibu. Saya bilang sama pihak kejaksaan hadirkan ibunya. Ibunya Freddy Budiman. Ibunya sama anaknya gitu. Hadir bertemu. Ya rangkulan mereka, ya tangis-tangisannya. Saya sedikit banyak ikut nangis juga saya gitu. Ikut terharu. Siapa sih yang tega orang tuanya ya? Iya. Kalau anaknya mau dieksekusi. Dia yang mengandung, hamil, melahirkan dengan perjuangan antara hidup dan mati. Mendidik, membesarkan. Kok mau berakhir hidup dengan cara seperti itu? Saya yakin tidak ada orang tua yang rela. Pasti tidak ridho. Tapi ini karena ujian. Harus ada tingkat ketulusan yang muncul dari ibunya. Supaya si anak ini fight ya, dan muncul keikhlasan menerima sebuah proses ujian yang terberat, itu menentukan dari suplai psikologis dari ibu. Suplai spiritual dari ibu. Dan itu terjadi perubahan yang signifikan. Ngobrol berhari-hari dengan ibunya, ada anaknya di situ, luar biasa.
Apa yang Pak Ustadz lihat perubahan signifikan? Ya dari cara bicara, cara berekspresi gitu. Ya lebih cerah. Sebelumnya galau pasti ya? Ya galau, wajar. Di ruang isolasi saya kan ngobrol juga sama dia gitu. Ini menjelang eksekusi ya? Berapa hari sudah eksekusi kan 3 kali 24 jam. Jadi 3 hari itu bersama ibunya? Sama ibunya. Sama anaknya juga. Ya makan bersama. Jadi pendampingan itu tidak hanya melulu dari rohaniawan. Saya terintegrasi dengan keluarga. Jadi saya kondisikan juga seperti itu, terintegrasi dengan keluarga, karena pihak keluarga lebih paham bagaimana kondisi awalnya seperti apa mereka. Bisa memberikan masukan-masukan. Jadi pendampingan saya juga membatasi waktu. Ketika ada waktu dengan keluarga itu saya tidak ikut-ikutan. Kecuali mereka manggil. Nah mereka manggil, Pak Ustadz sini, baru gabung saya. Barang nggak ada yang privasi kan, saya jadi nggak ikut. Kalau mereka manggil, saya dipanggil sama beliau, ngobrol bareng, makan, jajan, apa segala macam bareng. Kelihatan ramah, ceria, luar biasa. Jadi menjelang saat-saat terakhirnya, ceria, sudah siap. Hanya ketika ibu menyatakan ketulusannya itu energi buat dia, optimis dia akan berjumpa dengan Allah dengan segala kenikmatannya. Dan ada surat yang ditinggalkan juga untuk Pak Ustadz. Ada, ya dia menyatakan Freddy beruntung sebelum dieksekusi bisa bertobat, bisa melakukan ibadah, bisa banyak baca Quran. Ya. Dia memberi nasihat juga buat atau orang-orang luar gitu ya, terutama anaknya, jangan dekati narkoba, jangan seperti ayahmu gitu. Dunia ini tempat ujian, dia bilang. Dunia ini tempat ujian. Dan Allah menyayangi Freddy. Allah menyayangi Freddy. Wah itu kalimat-kalimat kalau bukan dari atas itu tidak semurah itu dia ungkapkan. Ya saya cemburu lah. Cemburu ya dengan prestasi keyakinan, mentalitas itu yang luar biasa gitu kan. Tidak semua orang bisa muncul keyakinan yang kuat seperti itu. Allah menyayangi Freddy. Dan ketika hari kedua kalau nggak salah itu, jadi ada penandatanganan dari pihak petugas, Pak tolong bantu mau tanda tangan beliau nih. Oh siap. Terus Pak Freddy juga bilang, Pak Ustadz bantu doain saya mau tanda tangan nih supaya ikhlas saya gitu. Udah, jadi duduk sebelah saya rangkul gini di sini. Tugas dari kejaksaan. Dibacain suratnya ini saya doain, punggung saya pegang. Baik Pak, saya tanda tangan. Masya Allah. Dibacain lagi. Terus yang ketiga dibacain, udah Pak Jaksa nggak usah dibacain, saya tanda tangani semua. Terus ditanya, Pak Freddy barangkali ada pesan-pesan yang lain yang masih belum disampaikan pada keluarga, barangkali terkait peninggalan apalah gitu. Apa jawaban Pak Freddy Budiman? Udahlah Pak, jangan lagi bicara harta dunia. Hati dan pikiran aku sudah ke akhirat. Kalimat mahal itu. Bagi seorang yang menghadapi ujian yang terberat. Eksekusi. Kalimat itu, Masya Allah. Itulah yang membuat cemburu dalam hal yang positif buat saya. Terharu saya betulnya itu. Tidak semua orang mau menghadapi kematian dengan ketulusan luar biasa. Jadi pada saat menjalani eksekusi itu kayak apa sih suasananya Pak Ustadz? Ya, dia tuh ada di mana? Ya mulai dari lapas ya, dari lapas pemberangkatan. Terus? Nah itu kan rombongan malam itu kan ada 14 orang ya, isolasi. Yang 4 orang muslim. Saya dikasih surat dari kejaksaan, Hasan Makarim, sebagai rohaniawan, mendampingi ABCD 4 orang itu ya. Yang antaranya Pak Freddy Budiman. Saya dipanggil waktu sekitar jam 11 mungkin, hujan deras itu. Panggil, Pak Kiai Hasan Makarim mana? Saya Pak. Bapak dampingi Freddy Budiman.
Iya. Terus saya tanya, komandan, yang lain gimana Pak? Kosong. Saya langsung terharu. Si salah satu muslim yang saya dampingi itu orang India, di ruang isolasi itu sekitar jam 9:30 apa. Pak Ustadz, saya pengen berangkat duluan Pak ke tempat eksekusi. Jangan bicara seperti itu. Kau belum tentu mati malam ini. Kematian itu hak Allah, saya bilang itu. Nah ketika dikabarkan sama petugas yang jemput itu, cuma satu, berarti yang tadi minta duluan belum ditunda. Ditunda. Jadi betul, itu hak Allah. Betul. Walaupun ada sudah hukuman, ada eksekusi mati. Kalau Allah bilang belum. Ya itu. Jadi malam terakhir itu saya suruh mandi semua, mandi full sudah. Saya kasih pakaian putih-putih. Laki-laki kayak mau umroh, yang perempuan juga pakai jilbab putih-putih semua. Pesan saya penting, stop makan minum, stop, ya sudah. Jangan terlalu banyak makan, kalau mau jadi mayat biar nggak ada kotoran banyak di perut gitu kan, dan tidak mudah untuk emosi gitu kan. Terus pokoknya kalau mau pipis bolak-balik pipis terus, wudhu lagi, pipis wudhu lagi, zikir doa, sholat sunnah, zikir doa, sholat sunnah, terus begitu ya. Nanti menjelang berangkat ya jangan lupa ke toilet lagi, wudhu lagi, dan wudhu itu pertahankan sampai pelaksanaan eksekusi selesai. Saya nanya, kan saya juga diberi waktu kesempatan untuk berjumpa di depan lokasi itu ya, beberapa menit, saya beri nasihat lagi. Saya rangkul, saya tanya, masih punya wudhu? Alhamdulillah Pak Ustaz. Pertahankan. Gitu. Insya Allah, saya masih merangkul. Insya Allah kita berjumpa di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Yakinkan, saya bilang. Ikhlas. Ya, tabah, sabar. Apa yang janjikan Allah ada ayatnya, surga buat Anda insya Allah. Saya lepas ya, pertahankan ya, doa, zikir, lepas saya mundur saya. Itu yang paling terakhir, kesan-kesan yang mendalam di situ ya, luar biasa. Jadi eksekusinya itu disuntik? Enggak, ditembak. Ada regu tembak ya. Menyaksikan itu? Terharu ya pokoknya. Dan itu hujan besar tadi itu. Jadi itu terjadi di tengah hujan besar? Wah, luar, berangkat hujan deras. Pada saat eksekusi juga hujan? Mulai reda. Mulai reda. Itu ruang terbuka kan? Iya, jadi saya ini seusia itu pertama kali mendengarkan petir yang dahsyat kerasnya. Dan hujan deras, angin kencang. Tenda-tenda pada roboh di penyeberangan sana. Listrik kantor situ mati. Dan di bawah banjir lumpur dari atas mengalir. Saya sebelum beliau dibawa ke dalam, saya rangkulan dengan Mas Freddy Budiman. Tuh rangkulan begini saya. Sambil mendengarkan petir yang besar dan hujan deras. Begitu. Zikir dan berdoa. Saya subhanallah, saya sampai membangun ketulusan, ya Allah, kalau memang saya harus mati bareng kena petir, ya sudah pasrah di situ. Karena di bawah air. Iya. Di bawah air. Di bawah air. Ya, ini sudah nggak ada artinya tenda, ini hujan angin. Tapi mulai ke dalam dan itu mulai reda. Hujan tapi masih kecil. Jadi itu hijrah tanpa nanti. Tanpa nanti. Taat tanpa tapi. Kalau ada yang menulis buku judul itu bagus tuh.
Dan itu Mbak Feni aja nulis buku. terinspirasi ketika menyaksikan Freddy Budiman pertama kali bertemu dengan Pak Ustadz sudah ada di atas sajadah, langsung mengatakan saya ingin bertobat. Saya ingin bertobat. Ayo kita bareng-bareng bertobat. Saya pun juga bertobat, saya bilang gitu. Saya juga harus bertobat. Kita semua punya masa lalu. Hidup ini ada 3 periode. Masa lalu, masa kini, dan akan datang. Gak ada orang yang tidak punya masa lalu. Ya. Semua kita punya masa lalu. Jadi saya tuh ya menghibur dia, menghibur mereka juga gitu. Jadi penguatan mental saya melalui pesan-pesan moral pada mereka. Saling menguatkan. Saling menguatkan. Yang berikut fotonya. Apa yang Pak Ustadz mau sharing cerita yang paling berkesan dari Rani? Dia kan didampinginya juga oleh ibu angkatnya Kepala Lapas Wanita Tangerang ya. Saya ikut dampingi juga sebagai resmi dari kejaksaan. Didampingi ibu angkatnya itu sebagai perempuan kan ikut harus dekat secara fisik dan psikologisnya gitu ya. Ya dia melakukan ibadah puasa janji 40 hari waktu itu. Kalau nggak salah hari ke-37 itu eksekusi itu. Dia manggil staf lapas yang ibu-ibu suruh melanjutkan yang 3 hari supaya genap 40 hari waktu itu. Dan saya kasih pakaian putih-putih juga malam terakhir itu. Seperti yang lainnya juga. Dia buka puasa bareng ayahnya, saya, dia di ruang isolasi. Bukan di luar ruang isolasi. Di ruang Bina Adik ada tempat pertemuan keluarga gitu. Buka puasa bareng di situ. Ya ngobrol, tidak menunjukkan wajah-wajah yang depresi berat gitu ya. Karena ada penguatan dari ayah juga hadir di situ kan. Selama isolasi ayahnya ada di situ. Dan itu sempat ada kepengen istirahat dulu malam terakhir itu pengen tidur itu ya. Saya bilang istimewa juga kalau dia bisa tidur. Ya. Orang mau peringatan hari apa besok pagi misalnya ya, ditunggu, kadang-kadang nggak bisa tidur kan, yang membahagiakan itu kan nggak bisa tidur. Bapak ini mungkin mau dapat jalan Eropa mana atau janji hari besar apa gitu misalnya yang membahagiakan, kadang-kadang ingin cepat ketemu pagi kan begitu. Ini orang mau dieksekusi, mau tidur dulu, bisa tidur. Nyenyak dia bilang, bisa tidur. Saya sempat bilang jangan dibangun, biar dibangun sendiri gitu kan. Jadi tidak ada kagetnya. Rumahnya sudah terprogram lah dia bangun. Ini dianjurkan berwudu lagi, pakaian putih-putih. Ya waktu proses sih saya dampingi di sebelahnya juga. Waktu proses dengan petugas gitu ya. Ya saya harus mendampingi. Pak Ustadz ada di sana. Ada, saya dampingi, saya bilang. Pak Ustadz ada di sana. Ada, saya bilang. Gitu. Rani yang berulang kali nanya itu. Jadi butuh pendamping gitu. Jadi pada saat eksekusi ayahnya tidak ikut. Tidak boleh. Di penyeberangan, nunggu di penyeberangan. Nanti penyerahan jenazah. Tidak boleh ikut orang tuanya. Jadi pada saat menjalani eksekusi itu keluarga tidak ada yang di situ. Jadi Pak Ustadz yang menemani. Iya, jadi terbatas orangnya di situ, di ring 1 terbatas. Senyum, berangkat, Barani saya depannya gini. Memberikan spirit senyum. Saya juga senyum. Hujan deras juga pada saat itu? Hujan deras. Oh enggak hujan deras waktu Rani, itu rombongannya beda itu. Beda, periodenya beda. Sebelumnya ada hujan, tapi tidak deras. Tapi hujan? Diawali dengan hujan. Rahmat Allah. Hujan kan rahmat Allah. Betul. Jangan ngomongin hujan loh. Sebesar apapun hujan, Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah jadikan hujan ini sebagai yang bermanfaat, mendatangkan keberkahan gitu aja. Sambil zikir dan doa. Pak Ustadz kalau kita melihat dan mengambil hikmahnya Pak Ustadz ya, untuk terpidana mati ini mereka tahu kapan eksekusi paling tidak gitu ya, sehingga punya waktu kesempatan untuk berhijrah, bertobat gitu. Tapi sebenarnya buat kita manusia nih,
Kita justru kan nggak pernah tahu kapan kita akan dipanggil kembali oleh Allah. Sehingga ya kadang-kadang mudah terlena gitu, cobaannya justru beda lagi. Gitu nggak sih Pak Ustadz? Ya makanya saya berpikir gini ya, sebetulnya yang harus selalu siap menghadapi kematian tuh yang mau dieksekusi waktu isolasi atau kita yang normal seperti ini gitu. Iya. Iya. Yang harus selalu siap kan kita. Iya. Karena tidak ada pengkondisian kan. Iya. Makanya harus hati-hati, jangan sampai kita ketika dicabut nyawa kita dalam keadaan negatif. Iya. Itu bisa su'ul khotimah kan. Karena dalam satu riwayat, malaikatul maut itu mengintai kita seluruh manusia yang hidup ini sehari semalam 70 kali. Mendekat kita, merapat ke kita. Menunggu perintah 70 kali sehari semalam. Jadi kalau dibagi 24 jam, sekitar 20 menitan itu, setiap 20 menit malaikatul maut itu mendekati kita. Mungkin sekarang juga ada mungkin. Menunggu perintah Allah, si fulan selesaikan hari ini, detik ini. Selesai. Dan ini yang paling penting yang kita pahami, kita siapkan diri adalah jangan sampai ketika berakhir kita dalam kondisi yang negatif. Pada posisi amal yang negatif. Ini kan quality control yang luar biasa. Kewaspadaan. Istilahnya kalau teori manajemen itu pengawasan melekat. Kita pengawasan malaikat. 70 kali sehari semalam. Hijrah tanpa nanti, taat tanpa tapi. Karena justru kita ini yang gak pernah tahu kapan bisa sewaktu-waktu. Ya renungan bagi kita semua. Jadi orang yang di luar lapas itu mungkin lebih harus lebih waspada daripada mereka yang di dalam. Dan pertobatan kita harus lebih maksimal, lebih intensif. Tensinya lebih, speednya, waktunya juga, kesempatannya gitu. Pak Ustadz, alhamdulillah terima kasih banyak Pak Ustadz bisa meluangkan waktu hari ini hadir di sini bercerita seharian, enggak seharian. Masih banyak sebetulnya. Masih banyak cerita. Apalagi Pak Ustadz yang bisa disampaikan? Itu tuh yang orang India itu Mas Gurdip. Oh iya, itu yang nggak jadi dieksekusi. Iya, itu kan setelah saya turun, saya kan ada juga orang asing kan, anak orang Malawi, kemudian orang India, sama Rani begitu kan. Saya mau ngurus mayat yang lain, waktu itu mau pemakaman, kata komandannya, Bapak turun dengan jenazahnya Mbak Rani. Saya turun. Nah, selesai itu lain periode, maaf, lain periodenya itu yang Gurdip tadi, periodenya Pak Freddy Budiman. Waktu selesai saya turun ke penyeberangan, kan istrinya kan menunggu. Iya. Istrinya bilang, Pak mayatnya bawa ke rumahku dulu, dia bilang itu. Saya turun dari mobil di penyeberang, ketemu isinya, mana mayat suamiku, sambil meronta-ronta nangis dan megang kuat-kuat tangan saya sama dia, mana mayat suamiku, Pak Ustadz jangan bohongi saya. Bu, suami ibu masih hidup, tidak jadi dieksekusi. Nggak yakin juga, berulang kali saya jelaskan. Saya pada akhirnya, ibu nanti besok 1-2 hari dengan saya naik ke lapas Nusa Kambangan. Buktikan bahwa suami ibu itu masih hidup, tidak jadi eksekusi. Baru reda itu. Ternyata beberapa hari kemudian saya dihubungi pihak lapas. Yang ditunda itu bukan, ada 3 orang yang muslim, bukan nyaman pikirannya. Oh. Stres juga artinya apa? Dalam pikirannya muncul, saya ikut daftar tunggu yang akan datang. Sementara waktu itu sudah siap tuh ya. Siap penguatan mental segala macam. Sudah ada sugesti berjumpa dengan Allah misalnya. Dengan segala ampunannya. Tidak jadi kan? Drop lagi kan? Drop lagi. Muncul pikiran, saya ikut daftar tunggu yang akan datang. Akhirnya saya datang segera ke lapas sama istrinya juga. Recovery mental. Penguatan kembali. Beda lagi tuh berarti state-nya kan. Beda lagi. Yang tadinya udah siap, tiba-tiba turun. Jadi bukan tidak ada gembira. kepastian, bingung lagi.
Bukan tertawa gembira. Bingung dia. Ada apa? Lalu saya bilang, ini jangan dianggap kebetulan. Ini qadarullah, bisa jadi Allah beri kesempatan pada Anda. Mungkin taubatnya masih kurang. Belum. Mungkin amal solehnya masih kurang. Maka jangan abaikan waktu yang ada ke depan. Maksimalkan tobat Anda, ibadah Anda. Itu pesan saya sama yang ditunda. Dan kemarin Ramadan ketemu saya nih hari Selasa sama Kamis. Iya. Saya kalau masuk ada itu saya hello sama yang itu. Apa kabar? Sehat semuanya. Gimana yang dari ditunda saya tegur duluan. Jadi udah berapa lama ditunda? Lama juga ya? Udah lama ya sejak Freddy Budiman itu. Jadi apa berubah hukumannya menjadi seumur hidup atau masih tetap? Belum, masih hukuman mati. Tapi belum tahu kapan? Belum tahu. Betul-betul ya. Wallahu alam. Ya saya sih berharap kalau orang yang sudah tobat, yang sudah baik ya bisa dimaafkan lah oleh pemerintah ini. Sudah bertobat jadi orang baik sudah lebih dari 20 tahun. Dulu yang pelaku kriminal sudah baik, sudah tobat dari mulai belum bisa baca Quran sampai bisa baca Quran. Itu yang pelaku kriminal yang berat, luar biasa tuh orang juga luar biasa. Waktu baca Quran, aku nggak mau baca Quran, kacamata saya pecah Pak Ustadz. Besok saya beliin lagi, baca lagi dia pakai kacamata. Jadi saya akan ngundang pihak ketiga, yuk kita ke Nusa Kambangan, periksa mata gratis, kasih kacamata baca. Oh. Itu bermakna orang yang tadinya susah baca Quran jadi masuk. Pahalanya besar itu. Sumbangannya ringan, kacamata baca berapa sih? Paling 100.000. Iya. Iya toh? Tapi itu bisa membantu. Bisa membantu baca Quran. Nah itu yang pelaku kriminal luar biasa. Saya udah diberitahu waktu itu ya. Tapi kalau saya diberitahu, saya tidak boleh mendekat mereka. Yang apa? Saya diberitahu misalnya oleh pihak kejaksaan. Saya jangan mendekati mereka. Pura-pura tidak tahu aja. Oh gitu. Gitu. Tapi saya menampakkan diri di situ jalan nanti depannya. Biasanya yang tidak dianjurkan untuk didekati itu karena apa? Karena belum isolasi kan. Oh belum isolasi. Jadi jangan sampai nambah galau kan. Oh. Kecuali dia yang manggil saya. Saya nunggu dia yang manggil saya. Oh oke. Nah dia manggil, Pak Ustadz, saya pengen ketemu Pak Ustadz. Ya ini peluang. Saya ngerti nih pasti mau curhat. Pak, mungkin saya dieksekusi Pak. Tolong bimbing saya Pak. Tolong bantu doa saya Pak. Nah itu buka pintunya dari situ, mahal itu. Artinya dia buka peluang kita menyatu masuk situ. Jadi jangan kita langsung dekati dia, kamu bakal nggak bisa begitu. Mungkin tambah berat nanti kan. Kalau dia buka pintu, buka hati, buka pikiran, mengundang kita, itu lebih efektif itu dampaknya. Karena dia sendiri sudah mengundang. Jadi sudah kehadiran kita ketika itu bukan beban, tapi mengurangi beban dia secara psikologis begitu. Tadi kacamata baca membantu. Pak Ustadz katanya juga mau mengusahakan juga ada paket C, kejar paket C juga bisa dihadirkan di lapas. Ini sudah ada juga pramuka di dalam ya, di lapas Kembang Kuning ada pramuka. Jadi napi pakaian pramuka tiap hari bergiliran. Udah tinggal peresmian aja. Mungkin kemudian saya mengundang bupati meresmikan gugus pramuka di lapas Nusa Kambangan. Sama ya Pak Ustadz kan juga ini Masya Allah Pak Ustadz masih mengambil S3 juga. Iya. S3 kemarin tesisnya ya. Disertasi, mohon maaf. Disertasinya juga berkaitan dengan saya penelitian di lapas Kembang Kuning. Jadi blok santri dan semua pidana, ada juga narkoba, kriminal dan semua saya ikut wawancara. Curhat mereka, wawancara ada formatnya segala macam. Itu saya jadikan riset itu tujuannya adalah bagaimana peran pembinaan mental spiritual atau pembinaan kepribadian ini menjadi terdepan dengan tidak meninggalkan pembinaan kemandirian, artinya atau bareng-bareng lah begitu ya. Semua lapas, kadang-kadang lapas kan ada satu lapas misalnya lebih menonjol kemandirian, keterampilan kerja. Ada satu lapas
kepribadian yang menonjol ini. Tapi ada juga yang dua-duanya menonjol. Ini yang dua-duanya menonjol ini lebih apik kalau bisa diseragamkan secara nasional itu. Nah, penelitian saya ini penguatan eksistensi nilai-nilai pembinaan kepribadian. Artinya begini, bahwa kalau spiritualnya kuat, yang lain itu mengikuti. Itu jadi emosi bisa dikendalikan, kebutuhan yang lain bisa semangat untuk tobat segala macam, untuk menjadi orang mandiri juga muncul semangatnya untuk kehidupan yang baru, mendidik diri untuk menjadi lebih baik. Itu semua dari kekuatan spiritual, pembinaan mental itu. Termasuk juga cara-caranya juga kan, cara-cara pendekatannya seperti yang Pak Ustadz selama ini lakukan kan kepada warga binaan. Ya. Dan ini saya dapat dukungan dari lapas, dari teman-teman di Dirjen Pas, juga dari kampus ya, dengan yang saya teliti ini. Kedepannya itu menjadi sebuah kegiatan yang bisa dinasionalisasi gitu. Walaupun di lapas yang lain juga sudah ada blok-blok santri ya, mereka sudah bikin. Cuma belum terstruktur secara nasional. Mudah-mudahan kita ingin Lokakarya membuat silabus gitu. Memadukan antara kurikulum lapas ya dengan spiritual dipadukan. Seperti pembinaan kepribadian ini kan ada NKRI, nasionalisme itu digabungin situ. Bagus banget ini. Jadi saya terima kasih juga ada dukungan-dukungan ini. Insya Allah saya walaupun mahasiswa paling tua, Mbak. Mahasiswa paling tua di Universitas. Mahasiswa paling tua di Universitas Islam Negeri, Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Saya sudah ditunggu oleh promotor untuk bimbingan bulan ini supaya segera ujian. Dan jadi bulan insya Allah sampai Mei Juni selesai, mudah-mudahan. Mudah-mudahan lancar Pak Ustadz. Iya. Disertasinya. Ya dibalik serba sendirian ini, jadi kita harus bagaimana mengkolek semua potensi agar ini tuntas program ini. Dan juga saya harus saya janji betul kalau ini selesai ini dokter ini saya akan lebih progres, lebih luas lagi untuk berdakwah di lapas-lapas. Masya Allah. Nih, Lampung sudah nunggu juga, Lampung, Jawa Timur nunggu juga. Ustadz, terima kasih banyak di tengah kesibukannya dan banyak sekali tugas yang harus dilakukan, berkesempatan hari di sini untuk sharing cerita. Menjadi pengingat juga buat kita semua yang ada di luar lapas gitu ya, bahwa ya kita ini sebenarnya sama aja ya, manusia-manusia yang masih terus berproses gitu kan. Tadi yang menarik adalah Pak Ustadz ketika tadi yang bertemu dengan mantan napi yang kemudian menjadi tukang parkir yang mengatakan bahwa seneng kalau sama Pak Ustadz ini karena Pak Ustadz nggak pernah nakut-nakutin neraka gitu ya. Selalu bercerita bahwa Allah Maha Pengampun gitu, bahwa sesungguhnya kita semua ini membutuhkan harapan, hope bahwa kita itu masih diterima ketika kita mau kembali kepada jalan yang benar, jadi orang baik. Karena tadi seperti kata Pak Ustadz, semua orang punya masa lalu, ada masa kininya dan ada masa depan yang kita nggak pernah tahu. Dan kita punya hak yang sama antara warga binaan dengan kita untuk menjadi penghuni surga Allah, untuk memperoleh ampunannya, punya hak yang sama. Kita punya hak tidak yang boleh sama. Diskriminatif. Tidak boleh diskriminatif. Hanya beda posisi ya, sekarang kita menjalani ujian kita. Kita di luar lapas, makanya dalam lapas kita sedang menyelesaikan ujiannya, kita di luar masih juga. Kita kembali diingatkan lagi bahwa ya apapun kondisi kita harus zero expectation ya. Harus ikhlas, harus tulus. Bahwa ada banyak sekali hal yang kita syukuri. Betul. Menghirup nafas, bahkan bisa berkedip aja. Ya, kenikmatan yang luar biasa. Kenikmatan yang luar biasa. Dan ketika kita niatkan untuk membagikan sesuatu yang kita miliki, itu Allah berikan energinya yang Masya Allah luar biasa untuk mendukung kita. Yakinkan diri bahwa kita lakukan yang terbaik meskipun tidak ada orang melihatnya. Tuhan Maha melihat. Beliaulah sumber segala balasannya. Manusia hanya perantara saja. Amin. Masya Allah. Alhamdulillah. Pak Ustadz, terima kasih banyak. Ada banyak sekali cerita yang kita dapat. Kalau Pak Ustadz menyebut bahwa kekayaan secara spiritual ketika melihat banyak sekali kejadian-kejadian di lapas, kejadian kemanusiaan di luar sana, bagaimana Allah, kebesaran Allah, sayangnya Allah kepada kita semua gitu. Itu menjadi kekayaan, mudah-mudahan kita juga dapat sedikit banyak
dari perbincangan ini. Terima kasih buat Anda semua. Jangan lupa subscribe, tonton sampai habis, dicatat mungkin ya, untuk menjadi pengingat kita supaya ingat terus. Amin. Amin. Spill the tea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay then, let's spill the tea.